Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai chapter 10, yaitu dengan topik risiko kredit, risiko pinjaman perorangan. Next. Kami terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu Asila Asya, Siska Wulandari, saya sendiri Florista, dan Muhammad Rangga Aryansyah. Next. Topik yang akan dibahas di chapter ini terdiri dari 4 subbab, yaitu yang pertama ada credit quality problem, yang kedua calculating the return on loan, yang ketiga measurement of credit risk, yang keempat mortality rate derivation of credit risk, dan yang keempat mortality rate derivation of credit risk. Next. Introduction-nya. Seperti dibahas dalam bab 1, lembaga keuangan adalah istimewa karena kemampuannya untuk secara efisien mengubah klaim keuangan tabung rumah tangga menjadi klaim yang dikeluarkan untuk perusahaan, individu, dan pemerintah. Dalam bab ini, membahas berbagai pendekatan untuk menganalisis dan mengukur risiko kredit atau default pada individu pinjaman dan obligasi. Pengukuran risiko kredit pada pinjaman atau obligasi individu sangat penting jika seorang manajer lembaga keuangan ingin yang pertama menetapkan harga meminjamkan atau menilai suatu obligasi dengan benar. Dan yang kedua menetapkan batasan yang sesuai atas jumlah kredit yang diberikan kepada satu peminjam atau eksposur kerugian yang diterimanya dari pihak lawan tertentu. Next. Manajemen risiko kredit penting bagi manajer lembaga keuangan karena melibatkan penentuan beberapa fitur pinjaman atau instrumen utang, seperti suku bunga, jatuh tempo, agunan, dan persyaratan lainnya. Proyek yang lebih berisiko memerlukan lebih banyak analisis sebelum pinjaman disetujui atau instrumen utang dibeli. Jika analisis risiko kredit tidak memadai, tingkat gagal bayar bisa lebih tinggi dan mendorong bank ke dalam kebangkrutan, terutama jika pasarnya kompetitif dan marginnya rendah. Memang prestasi dari satu peminjam besar dapat berdampak signifikan terhadap nilai dan reputasi banyak lembaga keuangan. Next. Yang pertama, subbab pertama membahas tentang credit quality problem. Next. Selama 3 dekade terakhir, kualitas kredit dari banyak keputusan pinjaman dan investasi lembaga keuangan telah menarik banyak perhatian. Pada 1980-an, ada masalah besar dengan pinjaman bank ke negara-negara kurang berkembang, serta dengan penghematan dan pinjaman hipotek, perumahan, dan pertanian bank. Lalu pada awal 1990-an, perhatian beralih ke masalah pinjaman real estate komersial, di mana semua bank, penghematan, dan perusahaan asuransi terekspos, serta obligasi sampah dinilai sebagai sekuritas spekulatif atau kurang dari peringkat investasi oleh lembaga pemeringkat obligasi seperti Moody's atau Standard and Poor's. Lalu pada akhir 1990-an, kekhawatiran beralih ke pesatnya pertumbuhan pinjaman mobil dan kartu kredit berkualitas rendah, serta penurunan kualitas standar pinjaman komersial karena tunggakan pinjaman mulai meningkat. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, perhatian terfokus pada masalah dengan perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi baru, dan berbagai negara berdaulat, termasuk Argentina, Brasil, Rusia, dan Korea Selatan. Terlepas dari masalah kredit ini, kualitas kredit sebagian besar lembaga keuangan membaik sepanjang tahun 1990-an, misalnya untuk bank komersial yang diasuransikan oleh FDIC. Rasio kredit bermasalah terhadap aset menurun secara signifikan dari tahun 1992 hingga 2000. Next.
Berikut adalah gambar 10:1, yaitu rasio aset bermasalah untuk bank komersial Amerika Serikat. Resesi ekonomi di Amerika Serikat pada awal tahun 2000-an menyebabkan pembalikan tren. Ini karena tingkat kredit bermasalah meningkat, terutama pada pinjaman komersial dan industri. Namun, kredit macet di semua kategori masih di bawah awal 1990-an. Ketika ekonomi Amerika Serikat membaik pada pertengahan tahun 2000-an, tingkat kredit bermasalah pun turun. Namun, tunggakan hipotek, terutama pada hipotek subprime, melonjak pada kuartal terakhir tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007 karena pemilik rumah yang telah meregangkan diri secara finansial untuk membeli rumah atau membiayai kembali hipotek pada awal tahun 2000-an, tertinggal dalam pembayaran pinjaman mereka. Masalah di pasar hipotek terus meningkat karena jumlah penyitaan mencapai rekor 1,5 juta dalam 6 bulan pertama tahun 2009. Kredit real estate yang bermasalah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat pada tahun 1980-an. Masalah di pasar hipotek juga menyebar ke sektor lain. Lalu pada tahun 2008, pengajuan kebangkrutan konsumen meningkat menjadi 1,06 juta, naik 801.840 pada tahun 2007 dan 602.000 pada tahun 2006. Kerugian pinjaman bisnis juga meningkat. Intinya, resesi ekonomi Amerika Serikat pada awal tahun 2000-an menyebabkan pembalikan tren. Ini karena tingkat kredit bermasalah meningkat, terutama pada pinjaman komersial dan industri. Namun, kredit macet di semua kategori masih di bawah awal 1990-an. Seiring pemulihan ekonomi Amerika Serikat secara perlahan pada tahun 2010 hingga 2015, suku bunga pinjaman bermasalah sedikit menurun, tetapi masih tetap pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat selama sebagian besar periode 30 tahun. Next. Masalah kualitas kredit dalam kasus terburuk dapat menyebabkan lembaga keuangan bangkrut atau dapat mengakibatkan pengurasan modal yang signifikan dan kekayaan bersih yang berdampak negatif terhadap prospek pertumbuhannya dan kemampuannya untuk bersaing dengan lembaga keuangan domestik dan internasional lainnya. Namun, risiko kredit tidak hanya berlaku untuk area pinjaman tradisional dan investasi obligasi, karena bank dan lembaga keuangan lainnya telah berkembang menjadi penjaminan kredit dan aktivitas off-balance sheet lainnya. Jenis eksposur risiko kredit baru telah muncul, menyebabkan kekhawatiran di kalangan manajer dan regulator. Dengan demikian, analisis risiko kredit sekarang menjadi penting untuk berbagai macam perjanjian kontraktual antara lembaga keuangan dan rekanan. Next. Masuk ke dalam jenis pinjaman. Terdapat 4 jenis pinjaman, yaitu yang pertama pinjaman komersial dan industri, yang kedua pinjaman real estate, yang ketiga pinjaman perorangan atau konsumen, yang keempat pinjaman lainnya. Next. Pinjaman komersial dan industri. Angka-angka pada tabel di kanan bawah ini menyamarkan banyak heterogenitas dalam portofolio pinjaman komersial dan industri, di mana kerugian menguras modal melalui item laporan laba rugi, penyisihan kerugian pinjaman. Penyisihan kerugian pinjaman merupakan biaya non-tunai yang dapat dikurangkan dari pajak yang mewakili prediksi manajemen lembaga keuangan atas pinjaman yang berisiko gagal bayar untuk periode berjalan. Ketika masalah kualitas kredit muncul, lembaga keuangan mengakui kredit macet yang diharapkan dengan mencatat beban ini, yang mengurangi laba bersih dan pada gilirannya modal lembaga keuangan. Penyisihan kerugian pinjaman kemudian dialokasikan ke penyisihan kerugian pinjaman yang tercantum di neraca.
Penyisian kerugian pinjaman dan sewa merupakan estimasi kumulatif oleh manajemen lembaga keuangan atas pinjaman bruto dan sewa yang tidak akan dibayarkan kembali kepada lembaga keuangan. Kerugian aktual kemudian dikurangkan dari dan pemulihan ditambahkan ke akumulasi pinjaman mereka yang disebut sebagai penghapusan bersih dan saldo cadangan kerugian sewa. Ini adalah salah satu alasan regulator bank menetapkan persyaratan permodalan terhadap risiko kredit. Next. Secara tradisional, pinjaman komersial jangka pendek atau dengan jatuh tempo awal 1 tahun atau kurang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan kebutuhan pendanaan jangka pendek lainnya. Sedangkan pinjaman komersial jangka panjang digunakan untuk membiayai kebutuhan kredit yang memperpanjang lebih dari 1 tahun, seperti pembelian aset real atau mesin, biaya awal usaha baru, dan peningkatan permanen dalam modal kerja. Pinjaman sindikasi disediakan oleh sekelompok lembaga keuangan sebagai lawan dari pemberi pinjaman tunggal. Pinjaman sindikasi disusun oleh lembaga keuangan utama atau agen dan peminjam. Setelah persyaratan, tarif, biaya, dan perjanjian ditetapkan, potongan pinjaman dijual ke lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pinjaman komersial dan industri dapat dijamin atau tanpa jaminan. Pinjaman terjamin atau pinjaman beragun aset didukung oleh aset spesifik peminjam. Jika peminjam gagal bayar, pemberi pinjaman memiliki hak gadai atau klaim pertama atas aset tersebut. Hutang yang dijamin lebih senior dari pinjaman tanpa jaminan atau hutang junior yang hanya memiliki klaim umum atas aset peminjam jika terjadi wan prestasi. Biasanya ada trade-off antara jaminan atau dukungan agunan dari pinjaman dan suku bunga pinjaman atau premi risiko yang dikenakan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman. Next. Selain itu, pinjaman komersial dapat dilakukan dengan tingkat bunga tetap atau mengambang. Pinjaman suku bunga tetap Pinjaman suku bunga tetap memiliki suku bunga yang ditetapkan pada awal periode kontrak. Tingkat ini tetap berlaku selama periode kontrak pinjaman, tidak peduli apa yang terjadi pada harga pasar, karena ini adalah pinjaman dengan suku bunga tetap. Lembaga keuangan menanggung semua risiko suku bunga. Maka dari itu, inilah sebabnya mengapa banyak pinjaman memiliki persyaratan kontrak suku bunga mengambang. Pinjaman dapat dilakukan secara langsung atau berdasarkan komitmen. Pinjaman spot dibuat oleh lembaga keuangan dan peminjam menggunakan atau segera mengambil seluruh jumlah pinjaman. Dengan komitmen pinjaman atau jalur kredit, pemberi pinjaman menyediakan sejumlah kredit. Next. Lalu ada pinjaman real estate. Pinjaman real estate terutama berupa pinjaman hipotek dan beberapa pinjaman ekuitas rumah bergulir. Karakteristik pinjaman hipotek antara lain besarnya pinjaman, risiko pinjaman terhadap harga properti, atau rasio harga pinjaman atau nilai pinjaman, dan jatuh tempo hipotek. Karakteristik penting lainnya adalah tingkat bunga hipotek atau komitmen, dan biaya serta pungutan atas pinjaman seperti komisi, diskon, dan poin yang dibayarkan oleh peminjam atau penjual untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, tingkat hipotek berbeda menurut apakah hipotek memiliki tingkat bunga tetap atau tingkat bunga yang mengambang, juga disebut tingkat yang dapat disesuaikan. Next. Hipotek dengan tarif yang dapat disesuaikan atau ARM memiliki tingkat kontrak secara berkala disesuaikan dengan beberapa indeks yang mendasarinya, seperti tarif T-bill 1 tahun. Proporsi hipotek suku bunga tetap ke ARM dalam portofolio lembaga keuangan bervariasi dengan siklus suku bunga. Dalam periode suku bunga rendah, peminjam lebih memilih hipotek dengan suku bunga tetap daripada suku bunga yang dapat disesuaikan. Akibatnya, proporsi ARM terhadap hipotek suku bunga tetap dapat sangat bervariasi selama siklus bunga.
Next. Hipotek perumahan adalah pinjaman jangka panjang dengan jatuh tempo rata-rata 28 tahun. Sampai-sampai harga rumah bisa turun di bawah jumlah pinjaman beredar, yaitu rasio pinjaman terhadap nilai meningkat. Portofolio hipotek perumahan juga rentan terhadap risiko gagal bayar. Hal ini menyebabkan lonjakan dramatis dalam tingkat gagal bayar hipotek dan akhirnya penyitaan oleh bank dan penghematan. Next. Selanjutnya ada pinjaman perorangan atau konsumen. Jenis pinjaman utama lainnya adalah pinjaman perorangan, individu atau konsumen, seperti pinjaman pribadi dan mobil. Bank komersial, perusahaan pembiayaan, pengecer, lembaga tabungan, serikat kredit, dan perusahaan minyak juga menyediakan pembiayaan pinjaman konsumen melalui kartu kredit seperti Visa, Mastercard, dan kartu kredit hak milik yang dikeluarkan oleh misalnya Sears dan AT&T. Transaksi kartu kredit biasanya harus disahkan oleh bank pemegang kartu. Dengan demikian, verifikasi kualitas kredit yang memuaskan terjadi pada setiap transaksi. Next. Selanjutnya, yang terakhir ada pinjaman lainnya. Kategori pinjaman lain dapat mencakup beragam jenis dan peminjam, termasuk petani, bank lain, lembaga keuangan non-bank seperti pinjaman broker margin atau pinjaman yang membiayai presentasi portofolio investasi individu, pemerintah negara bagian dan lokal, bank asing, dan pemerintah yang berdaulat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaulianda. Ya. Selanjutnya materinya adalah calculating the return on award. Next. Elemen penting dalam proses manajemen kredit setelah keputusan untuk memberikan pinjaman dibuat adalah penetapan harganya. Ini termasuk penyesuaian untuk risiko kredit yang dirasakan atau risiko gagal bayar peminjam serta biaya dan agunan yang mendukung pinjaman. Bagian ini menunjukkan satu metode yang digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman, yaitu tradisi pendekatan pengembalian aset. Meskipun kami mendemonstrasikan perhitungan pengembangan menggunakan contoh pinjaman komersial dan industri, teknik ini juga dapat digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman lain seperti kartu kredit atau pinjaman hipotek. Next. Next, yuk. Maaf, sedang ada gangguan. Next, ya. Habis ini. Nah, lalu pengembalian pinjaman yang dijanjikan secara kontrak merupakan faktor yang mempengaruhi pengembalian yang dijanjikan yang dicapai oleh lembaga keuangan pada jumlah pinjaman atau aset dolar tertentu terdiri dari yang pertama, tingkat bunga pinjaman, yang kedua, setiap biaya yang berkaitan dengan pinjaman, yang ketiga, ada premi risiko kredit atas pinjaman, yang keempat, jaminan pinjaman, yang kelima, ada persyaratan dan harga lainnya, terutama saldo kompensasi dan persyaratan cadangan. Next. Suku bunga pinjaman dasar dapat mencerminkan suku bunga dasar pinjaman. Suku bunga utama paling sering digunakan untuk menentukan harga pinjaman jangka panjang, sedangkan suku bunga fixed fund dan suku bunga
LIBOR paling sering digunakan untuk menentukan harga pinjaman jangka pendek. Secara tradisional, tarif utama adalah tarif yang dibebankan kepada pelanggan FI dengan risiko paling rendah. Sekarang ini lebih merupakan tarif dasar di mana premi risiko positif atau negatif bisa ditambahkan. Dengan kata lain, peminjam terbaik dan terbesar sekarang umumnya membayar di bawah tarif 5 agar dapat bersaing dengan pasar kertas komersial. Next. Biaya dan biaya lainnya dan tidak langsung yang berkaitan dengan pinjaman umum terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada biaya originasi pinjaman atau OF yang dibebankan kepada peminjam untuk memproses aplikasi. Yang kedua ada persyaratan saldo kompensasi atau dinamakan dengan B untuk disimpan sebagai deposito yang umumnya tanpa bunga. Dan terakhir ada persyaratan cadangan yang dilambangkan RR yang dikenakan oleh Federal Reserve pada giro FI, khususnya lembaga penyimpanan termasuk saldo kompensasi. Next. Rumus di atas ini memerlukan beberapa penjelasan. Pembilangnya adalah arus kas masuk bruto yang dijanjikan kepada FI per dolar yang dipinjamkan mencerminkan biaya langsung atau off yang ditambah tingkat bunga pinjaman atau yang dilambangkan BR plus PHI dalam penyebut untuk setiap $1 yang dipinjamkan oleh FI, ia mempertahankannya B sebagai saldo kompensasi tanpa bunga. Jadi 1 min B adalah hasil bersih dari setiap $1. Pinjaman yang diterima oleh peminjam dari FI mengabaikan persyaratan cadangan. Namun, sejak B atau saldo kompensasi dipegang oleh peminjam di FI dalam rekening giro Federal Reserve mensyaratkan lembaga penyimpanan untuk menahan cadangan tanpa bunga atau rendah pada tingkat RR terhadap saldo kompensasi. Dengan demikian, keuntungan bersih FI dari kewajiban saldo kompensasi harus mempertimbangkan biaya menahan cadangan wajib, tambahan arus keluar bersih oleh FI per $1 pinjaman adalah 1 dikurang B dalam kurung 1 dikurang RA atau 1 dikurang persyaratan saldo kompensasi cadangan yang disesuaikan. Next. Lalu selanjutnya itu adalah pengembalian yang diharapkan dari pinjaman. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan atau 1+K yang disetujui oleh peminjam dan pembeli pinjaman termasuk fitur suku bunga pinjaman dan non suku bunga seperti biaya pengembalian pinjaman yang dijanjikan bagaimanapun mungkin berbeda dari yang diharapkan dan memang pengembalian pinjaman yang sebenarnya karena risiko gagal bayar, risiko awal adalah risiko bahwa peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi persyaratan yang dijanjikan dalam kontrak pinjaman. Risiko gagal bayar biasanya ada pada tingkat tertentu di semua pinjaman. Bagian kanan adalah salah satu contoh rumus dari pengembalian yang diharapkan dari pinjaman. Next. Secara umum dibandingkan dengan pinjaman grosir, misalnya KNI, dimensi kuantitas lebih mengontrol perbedaan risiko kredit pada pinjaman eceran, misalnya konsumen, daripada dimensi harga. Kami membahas alasan ini di bagian selanjutnya, itu diikuti oleh bagian yang mengevaluasi berbagai cara manajer FI dapat menilai ukuran yang sesuai PHI, premi risiko pinjaman. Ini adalah kunci untuk menetapkan harga pinjaman grosir dan exposure risiko untuk dengan benar. Risiko utang dengan benar. Next. Lalu ada keputusan kredit, eceran versus grosir. Pengecer. Karena ukuran dolar
pinjaman yang kecil dalam konteks keseluruhan portofolio aset lembaga keuangan, dan biaya yang lebih tinggi untuk pengumpulan informasi tentang peminjam rumah tangga atau pinjaman konsumen. Sebagian besar keputusan pinjaman yang dibuat di tingkat retail cenderung berupa keputusan menerima atau menolak. Terlepas dari risiko kredit, mereka meminjam yang diterima sering dikenakan tingkat bunga yang sama dan dengan implikasi premi risiko kredit yang sama. Misalnya, individu kaya yang meminjam dari kredit union untuk membiayai pembelian Rolls-Royce kemungkinan besar akan dikenakan tingkat pinjaman mobil yang sama dengan individu yang kurang kaya yang meminjam dari kredit union tersebut untuk membiayai pembelian Honda. Next. Dalam terminologi keuangan, pelanggan retail atau pinjaman konsumen lebih cenderung disortir atau dijatah berdasarkan batasan jumlah pinjaman daripada berdasarkan perbedaan harga atau suku bunga. Artinya, pada tingkat retail lembaga keuangan mengendalikan risiko kreditnya dengan penjatahan kredit, bukan dengan menggunakan kisaran suku bunga atau harga. Dengan demikian, FI dapat menawarkan kepada individu yang kaya pinjaman hingga $80.000. Sementara FI yang sama dapat menawarkan kepada individu yang kurang kaya dengan pinjaman hingga $20.000. Keduanya dengan tingkat bunga yang sama. Pinjaman hipotek perumahan memberikan contoh bagus lainnya. Sementara dua pinjaman dapat diterima untuk pinjaman hipotek. FI membedakan antara mereka yang menurut rasio pinjaman terhadap nilai jumlah yang bersedia dipinjamkan oleh FI relatif terhadap nilai pasar rumah yang diperoleh daripada dengan menetapkan hipotek yang berbeda tarif. Next. Ya, lalu grosir. Berbeda dengan tingkat eceran, pada tingkat grosir KNI atau lembaga keuangan menggunakan suku bunga dan kuantitas kredit untuk mengendalikan risiko kredit. Jadi ketika lembaga keuangan mengutip suku bunga pinjaman utama atau BR dengan meminjamkan KNI, meminjam dengan risiko lebih rendah, dapat dikenakan suku bunga pinjaman di bawah suku bunga pinjaman utama. Yaitu, peminjam berisiko tinggi dikenakan markup pada suku bunga utama atau premi risiko kredit atau gagal bayar, yaitu PHI lebih besar dari 0 untuk mengkompensasi FI atas risiko kredit tambahan yang terlibat. Next. Selama mereka dikompensasikan dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi atau premi risiko kredit atas rentang permintaan kredit tertentu, lembaga keuangan mungkin bersedia meminjamkan dana kepada peminjam borongan yang berisiko tinggi. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, peningkatan suku bunga pinjaman atau K dapat menunjukkan probabilitas atau dalam bahasa dengan P bahwa peminjam akan membayar pengembalian yang dijanjikan. Misalnya, seorang peminjam yang dikenai biaya 15% untuk suatu pinjaman suku bunga utama 6% ditambah premi risiko kredit sebesar 9%, mungkin dapat melakukan pembayaran pinjaman yang dijanjikan hanya dengan menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan pada tingkat tinggi. Investasi berisiko dengan peluang kecil mendapatkan hasil yang besar. Namun, menurut definisi, proyek berisiko tinggi memiliki probabilitas yang relatif tinggi untuk melakukan menyanggal untuk mewujudkan hasil yang besar. Next. Lalu selanjutnya adalah materi measurement of credit risk. Next, ya. Untuk mengkalibrasi exposure risiko gagal kredit
dan keputusan investasi, serta untuk menilai exposure risiko kredit dalam mengatur kontrak di luar neraca seperti komitmen pinjaman. Manajer FI perlu mengukur kemungkinan gagal bayar peminjam. Kemampuan untuk melakukan ini sangat bergantung pada jumlah informasi yang dimiliki lembaga keuangan tentang peminjam. Di tingkat retail, banyak informasi yang perlu dikumpulkan secara internal atau dibeli dari agen kredit eksternal. Pada tingkat grosir, sumber informasi ini didukung oleh informasi yang tersedia untuk umum, seperti laporan akuntansi, bersertifikat, harga saham dan obligasi, dan laporan analisis. Jadi, untuk perusahaan publik, lebih banyak informasi yang dihasilkan dan tersedia untuk lembaga keuangan daripada yang bersedia untuk toko sudut pemilik tunggal yang kecil. Next. Pada prinsipnya, lembaga keuangan dapat menggunakan metode dan model yang sangat mirip untuk menilai probabilitas gagal bayar, obligasi, dan pinjaman. Meskipun pinjaman cenderung melibatkan lebih sedikit pembeli pinjaman kepada peminjam tunggal manapun dibandingkan dengan banyak pemegang obligasi yang pada dasarnya pinjaman dan obligasi adalah kontrak yang menjanjikan pembayaran tetap atau diindeks secara berkala di masa depan. Pinjaman dan obligasi berdiri di depan pemegang ekuitas perusahaan, peminjam dalam hal prioritas klaim mereka jika terjadi kesalahan. Juga obligasi seperti pinjaman termasuk perjanjian yang membatasi atau mendorong berbagai tindakan untuk meningkatkan kemungkinan pembayaran kembali. Perjanjian dapat mencakup batasan pada jenis dan jumlah utang baru, investasi, dan penjualan aset yang dapat dilakukan oleh peminjam selama pinjaman atau obligasi belum dilunasi. Perjanjian keuangan juga sering dikenakan membatasi perubahan rasio keuangan peminjam seperti rasio leverage atau rasio lacak. Next. Lalu ada default risk models. Next. Model kualitatif. Secara umum, jumlah informasi yang terkumpul bervariasi dengan ukuran potensi, paparan utang, dan biaya penagihan. Namun, sejumlah faktor kunci masuk ke dalam keputusan kredit ini termaktub satu, khusus peminjam faktor-faktor yang istimewa bagi peminjam individu. Kedua, khusus pasar faktor yang berdampak pada semua pinjaman pada saat keputusan kredit. Manajer FI kemudian menimbang faktor-faktor ini secara subjektif untuk mengambil keputusan kredit secara keseluruhan. Karena ketergantungan mereka pada penilaian subjektif dari manajer FI, model ini sering disebut sistem pekan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asila Asyik. Selanjutnya ada faktor khusus peminjam. Yang pertama itu ada reputasi. Reputasi peminjam melibatkan riwayat peminjam-peminjaman dari pemohon kredit. Jika dari waktu ke waktu peminjam telah membangun reputasi untuk pembayaran yang cepat dan tepat waktu, hal ini meningkatkan daya tarik pemohon terhadap lembaga keuangan. Hubungan pelanggan jangka panjang antara peminjam dan pemberi pinjaman membentuk sebuah kontrak implisit mengenai peminjaman dan pembayaran kembali yang melampaui kontrak hukum formal eksplisit yang menjadi dasar hubungan peminjam-pemberi pinjaman. Pentingnya reputasi yang hanya dapat dibangun dari waktu ke waktu melalui pembayaran kembali dan perilaku yang diamati. Merugikan peminjam kecil yang baru. Ini adalah salah satu alasan penawaran umum perdana sekuritas utang oleh perusahaan kecil seringkali membutuhkan hasil yang lebih tinggi daripada penawaran perusahaan yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Lalu ada manfaat.
Seorang peminjam manfaat atau struktur modal rasio utang terhadap ekuitas mempengaruhi kemungkinan gagal bayar karena sejumlah besar utang, seperti obligasi dan pinjaman, meningkatkan beban bunga peminjam dan menimbulkan klaim yang signifikan atas arus kasnya. Rasio utang ekuitas yang relatif rendah mungkin tidak berdampak signifikan terhadap probabilitas pembayaran utang. Namun, di luar titik tertentu, risiko kebangkrutan meningkat, begitu pula kemungkinan hilangnya bunga atau pokok untuk memberi pinjaman. Dengan demikian, perusahaan dengan leverage tinggi mungkin merasa perlu membayar premi risiko yang lebih tinggi atas pinjaman mereka jika tidak dijatah sejak awal. Lalu ada volatilitas penghasilan. Seperti leverage, aliran pendapatan yang sangat fluktuatif meningkatkan kemungkinan bahwa peminjam tidak dapat memenuhi bunga tetap dan biaya pokok untuk setiap struktur modal tertentu. Konsekuensinya, perusahaan atau perusahaan baru dalam industri teknologi tinggi dengan varian pendapatan yang tinggi dari waktu ke waktu memiliki resiko kredit yang kurang menarik dibandingkan perusahaan dengan riwayat pendapatan yang panjang dan lebih stabil. Lalu ada jaminan. Fitur utama dalam keputusan pemberian pinjaman dan penentuan harga pinjaman adalah tingkat agunan atau aset yang mendukung keamanan pinjaman. Banyak pinjaman dan obligasi didukung oleh aset tertentu seandainya peminjam gagal membayar kewajiban pembayaran. Obligasi hipotek memberikan pemegang obligasi klaim pertama atas beberapa properti tertentu dari peminjam, biasanya mesin atau bangunan. Surat utang memberi pemegang obligasi klaim yang lebih umum dan lebih beresiko atas aset peminjam. Surat utang subordinasi bahkan lebih beresiko karena klaim mereka atas aset peminjam yang gagal bayar lebih rendah daripada pemegang obligasi hipotek dan surat utang. Lalu ada faktor spesifik pasar. Yang pertama itu ada siklus bisnis. Posisi ekonomi dalam fase siklus bisnis sangat penting bagi lembaga keuangan dalam menilai kemungkinan gagal bayar peminjam. Misalnya, selama resesi, perusahaan di sektor barang tahan lama yang memproduksi mobil, lemari es, atau rumah berkinerja buruk dibandingkan dengan perusahaan di sektor barang tidak tahan lama yang memproduksi pakaian dan makanan. Orang mengurangi kemewahan selama resesi, tetapi cenderung tidak mengurangi kebutuhan seperti makanan. Dengan demikian, peminjam korporasi di sektor barang konsumsi tahan lama ekonomi sangat rentan terhadap risiko gagal bayar. Karena kekhawatiran siklus, LK lebih cenderung meningkatkan tingkat penjatahan kredit relatif dalam fase resesi. Hal ini memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi peminjam kecil dengan akses terbatas atau tanpa akses ke pasar kredit alternatif seperti pasar kertas komersial. Lalu ada tingkat suku bunga. Suku bunga yang tinggi menunjukkan tindakan kebijakan moneter yang ketat oleh Federal Reserve. Lembaga keuangan tidak hanya mencari dana untuk membiayai keputusan pemberian pinjaman mereka yang lebih langka dan lebih mahal, tetapi juga harus menyadari bahwa suku bunga yang tinggi berkorelasi dengan risiko kredit yang lebih tinggi secara umum. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tingkat suku bunga yang tinggi dapat mendorong peminjam untuk mengambil risiko yang berlebihan atau mendorong hanya nasabah yang paling berisiko untuk meminjam. Lalu ada model kuantitatif. Yang pertama di sini ada model penilaian kredit. Model kuantitatif yang menggunakan karakteristik peminjam yang diamati baik untuk menghitung skor yang mewakili probabilitas gagal bayar pemohon atau untuk mengurutkan peminjam ke dalam kelas risiko gagal bayar yang berbeda. Dengan memilih dan menggabungkan karakteristik peminjam ekonomi dan keuangan yang berbeda, seorang manajer lembaga keuangan dapat yang pertama, menetapkan secara numerik faktor mana yang penting dalam menjelaskan risiko gagal bayar. Yang kedua,
Evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor-faktor ini. Yang ketiga, meningkatkan penetapan harga atas risiko gagal bayar. Yang keempat, lebih mampu menyaring pelamar pinjaman buruk. Dan yang kelima, berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghitung cadangan yang diperlukan untuk memenuhi kerugian pinjaman yang diharapkan di masa depan. Manfaat utama dari penilaian kredit adalah pemberi pinjaman kredit dapat lebih akurat untuk memprediksi kinerja peminjam tanpa harus menggunakan lebih banyak sumber daya. Untuk menggunakan model penilaian, manajer harus mengidentifikasi ukuran risiko ekonomi dan keuangan yang objektif untuk setiap kelas peminjam tertentu. Untuk utang konsumen, karakteristik objektif dalam model penilaian kredit mungkin mencakup pendapatan, aset, usia, pekerjaan, dan lokasi. Untuk utang komersial, informasi arus kas dan rasio keuangan seperti rasio utang ekuitas biasanya merupakan faktor kunci. Model penilaian kredit mencakup 3 jenis luas. Yang pertama ada model probabilitas linier, yang kedua model logik, dan yang ketiga analisis diskriminan linier. Di sini menjelaskan mengenai model probabilitas linier dan model logik. Model probabilitas linier menggunakan data masa lalu, seperti rasio keuangan sebagai masukan ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran pinjaman lama. Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran di masa lalu, kemudian memperkirakan probabilitas pembayaran pinjaman baru. Artinya, faktor-faktor yang menjelaskan kinerja pembayaran di masa lalu dapat digunakan untuk menilai P, probabilitas pelunasan yang dibahas sebelumnya dalam bab ini. Masukan utama dalam menetapkan premi kredit atas suatu pinjaman dan menentukan jumlah yang akan dipinjamkan, dan probabilitas gagal bayar atau PD. Selanjutnya, model diskriminan linear. Model probabilitas linier dan logik memproyeksikan nilai untuk probabilitas gagal bayar yang diharapkan jika pinjaman dilakukan. Model diskriminan membagi peminjam menjadi kelas risiko gagal bayar tinggi atau rendah bergantung karakteristik yang diamati atau XJ. Mirip dengan model probabilitas linier, model diskriminan linier menggunakan data masa lalu sebagai input ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran pinjaman lama. Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran di masa lalu, kemudian meramalkan apakah pinjaman tersebut termasuk dalam kelas gagal bayar yang tinggi atau rendah. Model pengukuran dan penetapan harga risiko kredit yang lebih baru. Yang pertama itu ada term struktur penurunan risiko kredit. Salah satu metode berbasis pasar untuk menilai eksposur risiko kredit dan probabilitas gagal bayar adalah dengan menganalisis premi risiko yang melekat pada struktur imbal hasil utang korporasi saat ini atau pinjaman kepada peminjam dengan peringkat risiko serupa. Lembaga pemeringkat seperti Standard dan Poor's atau S&P mengkategorikan penerbit obligasi korporasi menjadi setidaknya 7 kelas utama menurut persepsi kualitas kredit. 4 peringkat kualitas pertama yaitu AAA, AA, A, dan BBB menunjukkan peminjam dengan kualitas investasi. Berikut gambar 10.6 mengenai perusahaan dan diskon treasury kurva hasil obligasi. Pada gambar 10.6, untuk obligasi korporat tanpa kupon grade B dibandingkan treasury tanpa kupon jatuh tempo yang sama, disebut treasury strip. Karena treasury strip dan obligasi korporasi tanpa kupon adalah obligasi diskon pembayaran tunggal, mungkin untuk
mengekstraksi premi risiko kredit yang diperlukan dan probabilitas gagal bayar tersirat dari data pasar aktual tentang suku bunga, yaitu penyebaran antara obligasi diskon bebas risiko yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan obligasi diskon yang diterbitkan oleh peminjam korporat dengan kualitas yang berbeda, mencerminkan eksposur risiko kredit yang dirasakan dari peminjam korporat untuk pembayaran tunggal pada waktu yang berbeda di masa depan. Lembaga keuangan dapat menggunakan probabilitas risiko kredit ini pada utang yang ada untuk memutuskan apakah akan menerbitkan utang tambahan atau tidak kepada peminjam risiko kredit tertentu. Perhatikan bahwa dalam model penilaian risiko gagal bayar berbasis pasar, lembaga keuangan menggunakan informasi tentang kualitas kredit yang diproses berdasarkan peringkat. Selanjutnya ada probability of default pada instrumen utang satu periode. Asumsikan bahwa FI mensyaratkan pengembalian yang diharapkan pada 1 tahun atau kupon 0, keamanan utang perusahaan sama dengan setidaknya pengembalian bebas risiko pada strip treasury 1 tahun atau kupon 0. Membiarkan P menjadi probabilitas bahwa hutang perusahaan akan dilunasi secara penuh. Oleh karena itu, satu strip P adalah probabilitas default. Jika peminjam uang prestasi FI untuk saat ini diasumsikan tidak mendapatkan apa-apa, yaitu tingkat pengembalian 0 atau kerugian yang diberikan uang prestasi adalah 100%. Selanjutnya ada probability of default pada instrumen utang multi-period. Kami dapat memperluas jenis analisis ini untuk memperoleh risiko kredit atau probabilitas gagal bayar yang terjadi di pasar untuk pinjaman atau obligasi jangka panjang, yaitu obligasi 2 tahun. Untuk melakukan ini, manajer harus mengestimasi probabilitas bahwa obligasi tersebut akan gagal bayar pada tahun kedua tergantung pada probabilitas bahwa obligasi tersebut tidak gagal bayar pada tahun pertama. Probabilitas bahwa suatu obligasi akan gagal bayar pada tahun tertentu jelas bergantung pada fakta bahwa gagal bayar tidak terjadi lebih awal. Probabilitas suatu obligasi akan gagal bayar pada satu tahun tertentu. P adalah probabilitas default marginal untuk tahun itu, 1 min PT. Namun, untuk katakanlah pinjaman 2 tahun, probabilitas gagal bayar marginal pada tahun kedua 1 strip P2 dapat berbeda dari probabilitas gagal bayar marginal pada tahun pertama 1 strip P1. Selanjutnya ada mortality rate derivation of credit risk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Untuk penurunan tingkat moralitas risiko kredit. Daripada mengharapkan suku bunga default dari struktur suku bunga saat ini, manajer FI dapat menganalisis bersejarah atau pengalaman risiko gagal bayar sebelumnya, yaitu angka kematian, obligasi dan pinjaman dengan kualitas yang sama. Pertimbangan untuk menghitung P1 dan P2 menggunakan model tingkat kematian. P1 adalah probabilitas obligasi atau pinjaman kelas B bertahan pada tahun pertama penerbitannya. Jadi P1 tingkat kematian marginal atau kemungkinan gagal bayar obligasi atau pinjaman pada tahun pertama penerbitnya. Ketika P2 adalah probabilitas pinjaman bertahan di tahun kedua, mengingat gagal bayar tidak terjadi selama tahun pertama. P2 angka kematian marginal untuk tahun kedua. Jadi untuk setiap tingkat kualitas peminjam korporat, kurva tingkat kematian marginal atau MMR dapat menunjukkan pengalaman tingkat gagal bayar historis obligasi dalam kelas kualitas tertentu di setiap tahun setelah penerbitan obligasi atau pinjaman. Next. Kemudian pada tabel ini menunjukkan estimasi mortalitas dan tingkat gagal bayar kumulatif untuk sampel dari 2.847 obligasi korporasi yang diperingkat selama periode 1971 sampai 2014.
Dari tabel ini terlihat bahwa tingkat kematian semakin tinggi, maka semakin rendah peringkat obligasinya. Misalnya, antara tahun 1971 dan 2014 terdapat probabilitas 0,90% bahwa obligasi dengan peringkat A akan gagal bayar selama 10 tahun setelah penerbitan dan probabilitas 36,87% bahwa obligasi dengan peringkat B akan gagal bayar selama 10 tahun penerbitan. Next. Kemudian ada model RAROC. Model yang semakin populer digunakan untuk mengevaluasi pasar adalah sisi oleh bank pada tahun hampir semua bank besar di Amerika Serikat dan Eropa. Pun yang signifikan di antara mereka, RAROC adalah daripada mengevaluasi ROA tahunan aktual atau kontraktual yang dijanjikan atas pinjaman seperti sebelumnya di bab ini, yaitu bunga bersih dan biaya dibagi dengan jumlah yang dipinjamkan. Petugas pemberi pinjaman menyeimbangkan pendapatan bunga dan biaya yang diharapkan, dikurangi biaya dana terhadap risiko pinjaman yang diharapkan. Dengan demikian, pembilangan persamaan RAROC adalah laba bersih menghitung biaya pendapatan pinjaman atas pinjaman tersebut. Selanjutnya, daripada membagi pendapatan pinjaman tahunan dengan aset yang dipinjamkan, ini dibagi dengan beberapa ukuran risiko aset, atau yang sering disebut modal berisiko karena kerugian pinjaman. Next. Kemudian pada tabel di atas yang pertama tentang durasi menunjukkan bahwa persentase perubahan nilai pasar aset seperti pinjaman terkait dengan durasi pinjaman dan besarnya shock suku bunga adalah di mana R adalah tarif dasar, BR ditambah premi risiko kredit. Konsep yang sama diterapkan di sini kecuali bahwa dengan asumsi bahwa tingkatan dasar tetap konstan. Guncangan suku bunga merupakan konsekuensi dari guncangan kualitas kredit atau premi risiko kredit, yaitu guncangan terhadap. Dengan demikian, kita dapat menulis ulang persamaan durasi dengan interpretasi berikut untuk mengestimasi risiko pinjaman atau modal berisiko pada pinjaman. Next. Kemudian lanjut ke contoh 10.7, perhitungan dari RAROC pada A. Misalkan FI ingin mengevaluasi risiko kredit dari pinjaman $1 juta dengan durasi 2,7 tahun kepada pinjaman AAA. Asumsikan saat ini adalah 400 obligasi yang diperdagangkan secara publik di kelas tersebut, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan jenis pemeringkatan yang serupa dengan pinjaman. Langkah pertama adalah mengevaluasi perubahan aktual dalam premi risiko kredit pada masing-masing obligasi tersebut selama 1 tahun terakhir dalam contoh ini di tahun 2018. Perubahan hipotesis ini diplot dalam kurva frekuensi gambar 10.8, mulai dari penurunan premi risiko sebesar negatif 2% hingga kenaikan sebesar 3,5%, karena kenaikan terbesar mungkin merupakan angka yang sangat ekstrim. Skenario terburuk 99% dipilih, yaitu hanya 4 obligasi dari 400 yang memiliki kenaikan premi risiko melebihi 99% skenario terburuk. Untuk contoh yang ditunjukkan pada gambar 10.8. Next. Kemudian ini estimasi risiko pinjaman dengan asumsi bahwa tingkat suku bunga rata-rata saat ini pada obligasi AAA adalah 5%. Sementara nilai pasar dari jumlah pinjaman adalah $1 juta. Jumlah risiko atau perubahan nilai pasar pinjaman karena penurunan kualitas kredit adalah $28.286. Jadi penyebut persamaan RAROC adalah kemungkinan kerugian ini atau $28.286.
Next. Untuk menentukan apakah pinjaman tersebut layak dilakukan, perkiraan risiko pinjaman dibandingkan dengan pendapatan pinjaman disebar ke biaya dana FI ditambah biaya pinjaman. Misalkan proyeksi spread 1 tahun ditambah biaya adalah sebagai gambar berikut. Next. Kemudian pada gambar ini frekuensi hipotesis frekuensi distribusi dari penyebaran hasil perubahan untuk semua obligasi AAA di tahun 2018. Melebihi patokan RAROC, internal FI berdasarkan biaya modal atau ROE, pinjaman akan disetujui. Jika kurang, pinjaman akan langsung ditolak atau peminjam akan diminta untuk membayar biaya yang lebih tinggi atau spread yang lebih tinggi untuk meningkatkan RAROC ke tingkat yang dapat diterima. Sementara durasi pinjaman 2,7 tahun dalam contoh dan jurnal pinjaman 1 juta dolar dapat diperkirakan dengan mudah akan lebih sulit untuk memperkirakan perubahan maksimum dalam premi risiko kredit atas pinjaman selama tahun berikutnya. Karena data premi risiko pinjaman yang tersedia secara publik langka. Kami beralih ke data pasar obligasi korporasi yang tersedia untuk publik untuk memperkirakan premi pertama, peringkat kredit S dan P, triple A, double A, dan A, dan seterusnya. Diberikan kepada peminjam. Setelah itu, perubahan premi risiko yang tersedia dari semua obligasi yang diperdagangkan di kelas peringkat tertentu selama setahun terakhir dianalisis. Next. Kemudian model opsi risiko default. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah karya rintisan pemenang hadiah Nobel Martin Black dan Scholes, kami sekarang menyadari bahwa ketika sebuah perusahaan mengumpulkan dana dengan menerbitkan obligasi atau meningkatkan pinjaman banknya, perusahaan tersebut memiliki opsi gagal bayar atau pembayaran kembali yang sangat berharga. Artinya, jika proyeksi investasi pinjaman gagal sehingga tidak dapat membayar kembali pemegang obligasi atau bank, ia memiliki opsi untuk gagal membayar utangnya dan menyerahkan aset yang tersisa kepada pemegang utang karena tanggung jawab terbatas bagi pemegang ekuitas. Kerugian peminjam dibatasi pada sisi negatifnya dengan jumlah ekuitas yang diinvestasikan perusahaan. Di sisi lain, jika semuanya berjalan dengan baik, peminjam dapat menyimpan sebagian besar keuntungan terbalik atas investasi aset setelah pokok dan bunga utang yang dijanjikan telah dibayarkan. Next. Pembayaran pinjaman dari pinjaman. Fungsi pembayaran untuk pinjaman pada gambar 10.9 di masa adalah ukuran investasi ekuitas awal di perusahaan. Adalah nilai obligasi atau pinjaman yang masih beredar diasumsikan untuk kesederhanaan diterbitkan secara diskonto. Adalah nilai pasar aset perusahaan. Jika investasi pada gambar ini ternyata buruk sehingga aset perusahaan dinilai pada titik tertentu, pemegang saham perseroan terbatas pemilik perusahaan akan default atas utang perusahaan, mengubah asetnya ke pemegang utang, dan hanya kehilangan saham awal mereka di perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melakukan dengan baik dan aset. Next. Dan pada gambar ini fungsi pembayaran ke perusahaan peminjam. Perusahaan dihargai tinggi, pemegang saham perusahaan akan melunasi hutang perusahaan dan menyimpan selisihnya. Jelas, semakin tinggi A2 relatif terhadap B, yang lebih baik adalah pemegang saham perusahaan. Mengingat bahwa pinjaman hanya menghadapi risiko kerugian yang terbatas dari kehilangan investasi ekuitas mereka, tetapi potensi keuntungan yang sangat besar jika semua berjalan dengan baik. Ekuitas analog dengan membeli opsi panggilan pada aset perusahaan. Next.
Pertimbangkan masalah pinjaman atau obligasi yang sama dari perspektif FI atau pemegang obligasi. Jumlah maksimum yang dapat diperoleh kembali oleh FI atau pemegang obligasi adalah pembayaran yang dijanjikan. Namun, peminjam yang memiliki opsi gagal bayar atau pelunasan akan secara rasional membayar pinjaman hanya jika lebih besar dari B, yaitu jika nilai pasar aset melebihi nilai pembayaran utang yang dijanjikan. Peminjam yang nilai asetnya turun di bawah bakal gagal bayar dan menyerahkan aset yang tersisa kepada pemegang utang. Fungsi pembayaran kepada pemegang utang ditunjukkan pada gambar 10.10. Next. Penerapan model valuasi opsi pada perhitungan premi risiko default menunjukkan bahwa dalam konteks kerangka opsi sebelumnya cukup mudah untuk menyatakan nilai pasar dari pinjaman berisiko yang dilakukan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Artinya misalkan kita dapat mengukur nilai pasar dari aset perusahaan dan dengan demikian jadilah serta volatilitas aset tersebut. Kemudian substitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan untuk H1 dan H2 dan memecahkan untuk area di bawah distribusi normal standar. Next. Secara teoritis, model ini adalah alat yang elegan untuk mengekstraksi premi dan probabilitas default. Ini juga memiliki implikasi konseptual yang penting mengenai variabel mana yang menjadi fokus dan dalam evaluasi risiko kredit. Misalnya nilai pasar aset perusahaan A dan risiko aset. Meski begitu, model ini memiliki sejumlah masalah implementasi dunia nyata. Mungkin yang paling signifikan adalah kenyataan bahwa baik nilai pasar aset perusahaan A maupun volatilitas aset perusahaan. Next. 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 Kemudian ada model opsi analisis MODI dan frekuensi default yang diharapkan. Model MODI analistik sebenarnya mengenali masalah ini dengan menggunakan pendekatan model penetapan harga opsi atau OPM untuk mengekstraksi nilai pasar tersirat dari aset A dan volatilitas aset dari aset perusahaan tertentu. Model MODI analistik menggunakan nilai ekuitas di perusahaan dari perspektif pemegang saham setara dengan memegang opsi panggilan pada aset perusahaan dengan jumlah utang yang dipinjam bertindak serupa dengan harga pelaksanaan opsi. Dari pendekatan ini dan hubungan antara volatilitas nilai pasar ekuitas perusahaan dan asetnya dimungkinkan untuk menurunkan volatilitas aset risiko dari setiap perusahaan tertentu dan nilai pasar. Next. Kemudian pada gambar ini perusahaan A menggunakan nilai tersirat untuk aset dan A nilai pasar aset kemungkinan distribusi nilai aset perusahaan relatif terhadap kewajiban utangnya saat ini dapat dihitung selama tahun depan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Next. Kemudian menggunakan nilai tersirat untuk aset A, nilai pasar aset, kemungkinan distribusi nilai aset perusahaan relatif terhadap kewajiban utangnya saat ini dapat dihitung selama 10 tahun ke depan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.11. Frekuensi default yang diharapkan, PDF yang dihitung
mencerminkan probabilitas bahwa nilai pasar dari aset perusahaan akan jatuh di bawah pembayaran yang dijanjikan atas kewajiban hutang jangka pendek dalam 1 tahun. Jika nilai aset perusahaan turun di bawah kewajiban hutangnya, itu dapat dilihat sebagai bangkrut secara ekonomi. Next. Next lagi. Next lagi. Kemudian ringkasan akan dilanjutkan oleh Siska Wulandari. Ringkasannya ini, bab ini membahas berbagai pendekatan untuk mengukur risiko kredit atau default pada pinjaman individual atau obligasi. Berbagai jenis pinjaman yang diberikan oleh LK dan beberapa karakteristik dasarnya diperiksa terlebih dahulu. Pengembalian yang diharapkan dari pinjaman terbukti bergantung pada faktor-faktor seperti biaya organisasi, saldo kompensasi, suku bunga, dan jatuh tempo. Berbagai model untuk menilai risiko gagal bayar mencakup model kualitatif dan kuantitatif. Model kualitatif biasanya mengandung faktor spesifik perusahaan seperti reputasi dan leverage, dan faktor spesifik pasar seperti siklus bisnis dan tingkat suku bunga. Next, Sil. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.